Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan 13. Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 13. Firman Tuhan, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya sepenuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Amin. Dan pasal firman Tuhan ini menarik karena di sini judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sini saya melihat bahwa wah, puji Tuhan ketika kita punya Tuhan yang turun menjadi manusia, dia tidak hanya mengerjakan pengorbanannya di kayu salib, keselamatannya, tetapi dia melakukan hal yang luar biasa sebelum dia meninggalkan para muridnya. Jadi Yesus itu berdoa, dan ini dicatat oleh Yohanes, di mana dia mendoakan para murid-muridnya. Jadi luar biasa, bukan Tuhan yang hanya kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan ini sendiri yang berdoa untuk para muridnya. Dan apa sih isi doanya dari tiga poin yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Ini menarik. Jadi doa Yesus untuk para muridnya yang pertama adalah Yesus menegaskan di sini para muridnya yang adalah milik Bapa. Jadi bukan hanya milik Yesus, bukan hanya murid Yesus, tapi juga adalah punya Bapa. Dan ini menarik karena dikatakan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Ada kesamaan di sini, menegaskan ada kesamaan antara Bapa dengan Yesus, ada kesetaraan antara Tuhan dengan Yesus. Di mana berarti yang menjadi murid Yesus itu bukan hanya murid seorang guru saja atau seorang rabi, tapi dia adalah murid Tuhan. Dan ini menjadi satu status yang berbeda karena ketika kita memilih Yesus untuk kita percaya, pada waktu itu mungkin murid-murid memilih Yesus sebagai gurunya, tetapi di saat yang sama para murid itu tahu bahwa Yesus itu setara dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah ketika Yesus berdoa ini semua murid dengar, tetapi yang pasti Yohanes dengar. Jadi dia bisa catat doanya dengan detail. Karena kalau kita lihat di tiga Injil yang lain, tidak ada penulisan doa ini gitu ya. Peristiwa mendoakan ini itu tidak tercatat dengan detail. Tetapi Yohanes yang dikatakan murid paling dekat dengan Tuhan, dia bisa mendengar doa ini. Kemungkinan Yohanes bersama tiga orang lainnya yang sering mendampingi Yesus di dalam berdoa, dia mendengar doa Yesus dengan jelas. Menurut saya ketika kita mungkin menjadi Yohanes yang sedang mencatat doa ini menjadi satu Injil, ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa karena kita mengetahui bahwa guru yang disembah, Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan yang setara dengan Tuhan yang ada di surga. Doa kedua dari Yesus adalah Yesus memohonkan para murid itu dipelihara oleh Bapa setelah kepergian Yesus. Di sana berulang kali dia katakan, Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Yesus udah saatnya hampir mencapai kematiannya, disalib. Jadi, tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu tidak ikut langsung, tapi masih ada di dalam dunia.
Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama kita. Artinya Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri, tapi Yesus mendoakan, memohonkan kepada Bapa agar setelah Yesus tidak ada, mereka itu dipelihara oleh Tuhan, oleh kebesaran nama Tuhan. Dan menarik, kalau kita lihat juga ke ayat-ayat berikutnya, di sana dikatakan bahwa mereka itu bukan lagi dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus gak minta supaya murid-muridnya langsung rapture ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Yesus tahu akan ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh murid-muridnya dan meminta Tuhan untuk memelihara. Ini merupakan satu sukacita buat kita hari ini ketika kita didoakan oleh Tuhan sendiri dan dipelihara oleh Bapa. Kita nggak akan dibiarkan sendiri, kita nggak akan dibiarkan yatim piatu, tetapi kita akan terus disertai oleh Tuhan. Dan ini tentu saja digenapi di dalam janji Tuhan untuk menyertai kita, mengutus penolong, yaitu pribadi ketiga dari Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dan doa berikutnya yang menjadi menarik adalah para murid didoakan untuk menjadi satu dengan Tuhan. Supaya, di ayat 11, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu, dan kita semua yang pengikut Yesus bisa menjadi satu dengan Tuhan, dengan ketritunggalannya Allah. Nah, ini adalah doa yang gak pernah kita dengar. Mungkin kita biasa didoakan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan gitu ya, oleh mungkin saudara seiman kita. Tetapi di dalam Yohanes 17 ini kita langsung didoakan oleh Tuhan sendiri, dan ini menarik. Tapi bukankah ini doa untuk para murid, bukan untuk kita? Nah, ini ya yang menarik. Kalau kita adalah murid, berarti doa ini juga untuk kita. Nah, tapi tandanya bahwa kita adalah murid Tuhan. Tandanya apa? Bahwa doa ini bisa menjadi milik kita. Kita didoakan untuk jadi punyanya Bapa, kita didoakan akan dipelihara oleh Bapa, kita didoakan akan menjadi satu dengan Bapa. Tanda-tandanya apa sih? Sebenarnya ada di ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, dan aku, yaitu Yesus, telah dimuliakan di dalam mereka. Artinya ketika kita hidup memuliakan nama Tuhan, ketika kita hidup menguntungkan kerajaan Allah, istilahnya tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dengan perbuatan kita, dengan kasih kita, dengan cara kita bekerja, dengan gimana kita hidup di dalam keluarga, mengasihi keluarga, menjadi teladan untuk anak. Kalau sebagai suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itulah yang akhirnya mempermuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya doa tadi menjadi doa Yesus juga buat kita. Bahwa kita adalah milik Bapa, kita akan dipelihara Bapa, dan kita akan menjadi satu dengan Bapa. So, hari ini firman Tuhan ini harusnya menguatkan kita bahwa ketika kita memilih percaya sama Yesus, ketika kita dibentuk atau dibuat oleh Roh Kudus bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, kita ada di jalur yang benar, kita ada di dalam posisi iman yang tepat karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang peduli sama kita, bukan hanya menuntut kita harus suci atau kudus, tetapi dia mengerjakan sendiri kekudusan kita, dia mengerjakan sendiri agar kita bisa suci dan layak sebanding bisa bertemu dengan Tuhan. Hari ini merupakan satu hal yang perenungan yang membuat kita sukacita, tetapi bukan hanya itu, seharusnya dengan Yohanes 17 ini kita juga semakin giat dalam memberitakan Injil ini, karena betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bahkan bukan menuntut kita berdoa sama Dia, tetapi Dia mendoakan kita di dalam masa-masa sulitnya, gitu, di mana Dia mau
menghadapi maut, di mana dia mau menghadapi siksaan, tapi dia masih ingat sama para murid, sama murid-muridnya. Kenapa saya percaya bahwa ini doa untuk kita juga? Karena di ayat 20 dikatakan, bukan untuk mereka ini saja, bukan untuk para rasul saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus, melalui pemberitaan mereka, melalui pemberitaan para rasul. Dari sejak gereja mula-mula sampai hari ini ada gereja, kita ini adalah buah dari pelayanan para rasul. Artinya ketika kita melihat Yohanes 17 ayat 20 ini, kita menjadi paham, menjadi yakin bahwa doa Yesus ini bukan terbatas untuk ke para rasul saja, tetapi juga untuk kita. Walaupun di sana dikatakan di ayat 12 ada yang binasa, semuanya tidak ada binasa, cuma satu yang binasa, supaya digenapi tertulis dalam kitab suci. Dan kita mungkin tahu siapa yang binasa, karena itu adalah orang yang mengkhianati Tuhan, yang makan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Injil-Injil lain yang mencelupkan tangannya ke dalam makanannya Tuhan, atau Mazmur 41 ayat 10 mengatakan makan bersama dengan Tuhan, tetapi dia yang menyerahkan Tuhan. Yaitu salah satu para murid yang menyerahkan Tuhan, menjual Tuhan, dan itulah yang disebut kecuali. Berarti cuma satu yang binasa. Dari para murid, 12 murid, hanya satu yang binasa. Dan semua dari kita, semua yang hari ini ada, karena buah pelayanan para murid, kita bisa percaya Injil. Karena pelayanan para murid Yesus, kita pun tidak akan menjadi binasa. Inilah berkat Tuhan hari ini. Semoga kita semakin kuat di dalam iman kepada Dia. Kita percaya Tuhan gak pernah ninggalin kita, Tuhan memelihara kita sampai akhir hidup kita. Dan yang pasti karena berita ini, semoga kita semakin giat di dalam melakukan pemberitaan firman. Karena kita percaya banyak orang-orang di luar sana pun yang membutuhkan berita ini. Diyakinkan lagi, kalau mereka mungkin orang Kristen tapi kurang yakin, kita yakinkan mereka bahwa mereka tidak salah pilih, bahwa mereka menyembah Tuhan yang tepat, bahwa Roh Kudus telah membuat mereka menerima keselamatan yang penuh dan dijamin di dalam firman Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan di pagi hari ini.